Ranking hari-hari dalam seminggu. Let's go. Sabtu, S tier solo no div. Lo tahu huruf S dalam Sabtu itu untuk apa? Untuk S tier lah, apalagi. Hari Guat, fix, no debat. Mantap. Senin, bro. Senin tuh kayak bug di game yang gak pernah bisa di fix. Semua orang tahu Senin itu sucks. F tier. Selasa, Rabu, Kamis, NPC Day. Ini tuh hari dimana lu pakai mode autopilot. Lu nggak inget lu ngapain aja di hari-hari ini. Kalau hidup punya tombol skip, gue bakal skip hari-hari ini. Nggak jelek, tapi mid, sangat mid. Setir. Jumat, lu tahu nggak apa yang lebih indah dari genjrengan lagu sempurna? Feeling pulang sekolah di hari Jumat. Perfect. S tier. Dan terakhir Minggu. Minggu itu kayak film yang bagus, tapi endingnya bruh. Kalau bukan karena besoknya Senin, pasti bakal gue taruh di S tier. Jadi A tier. Man. Ranking umur terbaik untuk hidup. Let's go. 0 sampai 4 tahun. Bro, ini adalah peak hidup. Gak ada difficulty, gak ada ekspektasi, gak ada konsekuensi. Lu hidup kayak bos. Hidup lu cuma makan, tidur, berak, repeat. Dan semua orang bilang lu lucu, padahal lu baru aja berakin baju mereka. Kalau lu ada di level ini sekarang, mantap. Nikmatin. S tier, fix, no debat. 5 sampai 11 tahun. Kerjaan lu cuma sekolah, main layangan, main warnet, makan cilok. Simple, tapi bahagia. Masalah terbesar lu cuma takut dimarahin guru karena gak bawa buku gambar. Lu bebas, senang, dan PR paling berat lu cuma paling ngapalin pahlawan nasional buat ulangan. Atir, 12 sampai 17 tahun. Ini sebenarnya sama aja kayak umur sebelumnya. Cuman mulai banyak masalah aja. Kayak guru ngasih tugas gak masuk akal, cek. Ngehalu jadi anime, cek. Tapi ya, kalau diinget-inget, masa ini lucu juga. Betir, iconic. Man, ranking umur terburuk untuk mati. Let's go. 0 sampai 3 tahun. Bro, ini literally spawn kill. Lu capek-capek lomba lari lawan nyarian saudara lu. Pas menang malah di cancel panitia. Tapi setidaknya lu dapat kursi duduk gratis di surga karena lu gak punya kesempatan untuk komit dosa. S tier. 4 sampai 13 tahun. Lu baru aja login dan lu langsung mati. Massive skill issue. Lu ninggalin dunia ini tanpa ambisi, legasi, dan prestasi. Pencapaian terbesar lu cuma bisa lepas tangan naik sepeda 5 detik. Bayangin, lu mati di umur segini. Gedenya mau jadi apa? F tier. 14 sampai 17 tahun. Bayangin nih, lu lagi main ML, baru 5 menit terus disuruh beli galon 2 bungkus. Ya, tragis. Tapi ini bukan tentang ML. Serius dah, lu mati sebelum hal seru. Lu gak sempat nyobain adegan dewasa, bahkan malah masuk neraka cuma karena bohong masukin umur pas daftar Facebook. Jadi, setir. Man. Ranking situasi terburuk untuk hidup. Let's go. Penglihatan buruk. Bro, gak ada yang lebih buruk dari ngeliat dunia kayak nonton film 144p. Bayangin, lu pengen baca sesuatu, tapi malah berubah jadi kode Morse. Kan ada kacamata. Ya, tunggu sampai hujan dan lu kembali buta lagi. F tier, 100% termasak. Alergi. Jadi lu lagi sakit, terus lu minum obat, dan harusnya lu sembuh, tapi lu malah mati karena alergi obat itu. What a plot twist. Absolute cinema. D tier, pelupa. Bro, pernah gak lu pengen mandi, tapi malah ngambil piring sama nasi? Sama, gue juga lupa. Tukang tidur, lu udah pasang 10 alarm, tapi lu malah tetap baru bangun di alarm ke-11. Mantap. Setidaknya lu punya superpower buat ngubah 5 menit lagi jadi 5 jam. B tier. Terlahir pendek. Kalau lu perempuan, gak masalah. Malah cute kan. Tapi kalau lu laki-laki, gue pengen lu temuin orang tua lu terus bilang, kalian gak bikin gue kayak gini. Ya, setidaknya kalian hidup lebih lama. Tetir. Mantap. Ranking waktu terbaik dalam sehari. Let's go. Sore hari. Di jam ini tuh matahari kayak pakai filter Instagram gitu. Semua hal kelihatan estetik. Di jam ini juga waktu nge-spawnnya NPC legendaris kayak abang-abang tukang cilok, bocil bedakan, sampai bapak-bapak nyiram tanaman. Dan jangan lupa Jumat sore, yaitu waktu terbaik dalam seminggu, le. Jadi malam hari. Sebenarnya ini jam bagus sih. Suasananya dingin, semua quest harian lu udah diselesain. Tapi semua itu percuma kalau lu keinget besok lu harus ngapain. Bayangin, lu lagi enak-enaknya rebahan, malah keinget kalau besok Senin. Jadi, betir. Jam 3 pagi, langsung aja X-Team. Bro, jam 3 pagi itu kayak server VVIP. Server yang cuma bisa lu masukin dengan ngorbanin waktu tidur lu. Kenapa VVIP? Karena semua hal di sini tuh premium gitu. Internet lu kenceng gila, nge-push rank gak ada yang nge-troll, isinya player serius semua. Dan paling penting, rasa Indomie di jam segini, menggugah selera. Ranking waktu terbaik dalam sehari. Let's go. Sore hari. Di jam ini tuh matahari kayak pakai filter Instagram gitu. Semua hal kelihatan estetik. Di jam ini juga waktu nge-spawnnya NPC legendaris kayak abang-abang tukang cilok, bocil bedakan, sampai bapak-bapak nyiram tanaman. Dan jangan lupa Jumat sore, yaitu waktu terbaik dalam seminggu, le. Jadi, malam hari.
Sebenarnya ini jam bagus sih, suasananya dingin, semua quest harian lu udah diselesain. Tapi semua itu percuma kalau lu keinget besok lu harus ngapain. Bayangin, lu lagi enak-enaknya rebahan, malah keinget kalau besok Senin. Jadi, betir, jam 3 pagi, langsung aja Steam. Bro, jam 3 pagi itu kayak server VVIP. Server yang cuma bisa lu masukin dengan korbanin waktu tidur lu. Kenapa VVIP? Karena semua hal di sini itu premium gitu. Internet lu kenceng gila, nge-push rank gak ada yang nge-troll, isinya player serius semua. Dan paling penting, rasa Indomie di jam segini, menggugah selera. Kegiatan minggu pagi, let's go, tidur lagi. Nih, puncak rantai makanan kegiatan minggu pagi. Apa dia? Ya tidur lagi. Setiap lu keluar dari kamar tidur, langsung tuh 10 panggilan tak terjawab dari kasur. Kayak sebelum matahari setinggi galah, tidur dulu lah ya. Estir, main sosmed. Gue tahu main sosmed itu habit buruk bro. Tapi gimana ya, jempol gue autopilot bro. Kayak gerakan jempol gue lihai. Atas bawah kanan kiri. Ini jempol gue udah kayak kerasukan Onyx Kairi. Setting jogging. Kalau lu jogging di minggu pagi, gila, lu baru aja melakukan manuver tersulit umat manusia. Kayak lu udah ngalahin rindu kasur yang lebih berat dari rindu Dilan ke Milea. Lu juga udah ngalahin keinginan crawling yang sangat amat menggoda. Satu kata, luar biasa wow. Jadi Estir, mantap. Ranking hal ketika di rumah sendirian, let's go. Jadi save. Ini adalah bakat terpendam semua cowok ketika sendirian. Nggak ada resep, nggak ada tutorial. Semua yang ada di dapur kita jajal. Ini bisa ngebuat Chef Juna mempertanyakan seluruh karirnya gitu. Tapi anehnya hasilnya enak. Jadi akhir bersih-bersih. Pas lu di rumah sendiri nggak tahu dapat ilham dari mana, lu yang tadinya lebih males gerak dari orang koma jadi orang paling rajin sedunia. Apalagi nih kalau lu bersih-bersihnya sambil style musik, wah sempurna. Beda gitu pas ada keluarga. Kayak lu udah niat bersih-bersih tambah disuruh, malah disuruh sama ortu lu. Langsung gak mood aku. Jadi betir, nyalain TV. Buat lu yang masih pemula dan takut pas di rumah sendirian, nyalain TV adalah jawaban. Lu gak tonton TV-nya, cuma nyalain aja. Yang penting rumah lu gak sepi, gak berasa kayak lokasi uji nyali. Jadi akhir mantap. Ranking side quest dari orang tua, let's go. Jagain adek. Ini bukan side quest biasa, ini side quest paling berbahaya. Lu disuruh ngejaga orang dengan kelakuan paling random sedunia. Kayak lu salah langkah sedikit nih, ade lu langsung report lu ke atasan. Dan lu tahu atasan bakal lebih milih ade lu daripada lu. Jadi FT, suruh ke warung. Ini sebenarnya misi dengan difficulty paling easy. Tapi momen disuruhnya itu selalu ngeselin gitu. Kayak pas lu lagi main. Udah gitu misinya juga hoki-hokian. Kayak kalau barang yang gak ada, lu punya dua opsi. Antara lu AFK buat nyari warung lagi, atau balik ke rumah bunuh diri. Jadi setir, angkat jemuran. Ini dia misi paling seru karena menguji mekanik tangan lu. Lu lagi santai di kamar, tiba-tiba langit ngajak war. Mamah lu dari dapur langsung ngasih quest dadakan nyelamatin jemuran. Kalau berhasil, lu jadi pahlawan. Kalau gagal, siap-siap nggak pakai daleman. Jadi atir mantap. Ranking side quest dari orang tua, let's go. Megangin center. Ini quest paling susah karena bikin lu naik darah. Bayangin, lu disuruh nyenterin sesuatu sama bapak lu, tapi bapak lu sendiri yang jadi penghalangnya. Kayak tangan sama kepala beliau nutupin 99% areanya. Dan gak tahu bapak lu kerasukan arwah apa gimana, di quest ini pasti marah-marah. Jadi FT, nyuci piring. Di quest ini lu harus berhati-hati karena lu berhadapan dengan zona berradiasi. Lu pikir selesai abis nyuci? Salah. Lu harus nyelesain minigame nyusun rak piring Ci. Yang dimana lu harus punya skill setara pro player Tetris biar bisa nata piring rapi simetris. Jadi detir, nginjek-nginjek bapak. Bro, ini rasanya kayak lu main game injek-injekan di time zone. Bedanya nggak pakai mesin arcade, tapi pakai punggung bapak lu. Dan suara bapak lu jadi suara Google Maps gitu buat mandu lu. Kalau lu masih pemula, lu harus pegangan tembok, jangan banyak gaya. Tapi kalau lu udah pro, lu bisa aura farming bro. Jadi detir. Mantap. Ranking posisi tidur terbaik, let's go. Telentang. Ini posisi tidur yang paling kelihatan tidur. Ini posisi itu tapi siap masuk pertimat. Maksud gua rapi, siap masuk dunia mimpi. Tapi posisi ini tuh ada kekurangannya. Pertama, kalau lu belum bisa markir mulut yang bener pas tidur, siap-siap bener lu ngocor kayak keran bocor. Kedua, ini posisi itu kayak didesain khusus untuk ditimpa makhluk halus gitu. Selalu gue ketindihan di posisi ini. Kayak di dunia astral itu ada pasal yang gak memperbolehkan penindihan nyasal. Ketiga, ini salah satu pertanyaan paling membingungkan yang pernah ada. Posisinya itu tangannya ditaruh mana?
Gue udah nyoba semua alfabet bendera Semapur, gak ada yang cocok. Heran gue. Coba lu yang udah master di posisi tidur ini, komen. Jadi, setir, tengkurap. Ini posisi kalau udah nemu settingan yang pas, kenikmatan tak terbatas. Tapi bagi yang masih pemula di dunia pertiduran, gue gak nyaranin posisi ini. Kenapa? Karena di posisi ini nafas lu dipotong pajak 12%. Betir, melingkar. Bro, ini posisi paling underrated, jarang dipik. Padahal posisi ini itu cozy. Kayak pose udang siap saja. Posisi ini juga nostalgia, mengingatkan gue pada masa-masa di rahim gitu. Tapi jangan terlalu lama di posisi ini. Takutnya pas bangun, tulang belakang lu cosplay logo Nike. Atir. Mantap. Ranking gangguan saat tidur. Let's go. Suara nyamuk. Ini bukan gangguan biasa. Ini soundtrack dari neraka. Yang paling ngeselin dari nih teroris udara. Lu tepuk-tepuk, dia hening. Pas lu tidur lagi, dia balik nyingung. Dan kalau lu paksain tidur, siap-siap, bangun-bangun, kulit lu udah dihamili sama tuh orang. Jadi, FT. Gak bisa tidur. Ini bug di dunia nyata yang gak pernah bisa di fix. Kayak lu udah lakuin segala cara, dari ganti pose tidur sampai spam 2 tidur, tapi tetap gak tidur-tidur. Buat lu yang tahu cara fix ini bug, coba komen. Jadi, FT. Keinget momen memalukan. Ini subbab dari gangguan tadi. Lu udah mau tidur, tiba-tiba otak lu friendly fire, replay top 10 momen paling cringe di hidup lu. Udah gitu kualitas penayangannya 4K HDR pula. Ini definisi dari musuh dalam selimut sesungguhnya. Jadi FT. Mantap. Ranking tipe orang tidur. Let's go. Ngorok. Dawg. Orang ini tidur udah kayak ngadain konser heavy metal. Lu pernah tidur bareng orang kayak gini? Rasanya tuh kayak gue tidur di sebelah gardu pelet. Orang-orang kayak gini udah termasuk kategori pelanggaran HAM. FT. Miller. Ini orang tidur punya sistem irigasinya sendiri. Gak masuk akal. Mereka tidur nih atau jadi logis. Bangun-bangun, bantalnya ada gambar peta bumi Atlantis. Gak logis. Tinggal bentar jadi waduk ini pasti. FT. Petakilan. Ini orang kalau tidur musuh gila. Tidur di sebelah dia nih, kasur berasa jadi ring oktagon di FC gitu. Berasa di medan perang. Iya benar, kasur itu tempat peristirahatan terakhir. Jadi FT. Mantap. Ranking tipe orang Indonesia. Let's go. Gak enakan. Ini bukan sifat, tapi setelan pabrik orang Indonesia. Orang-orang kayak gini tuh udah dikutuk, gak bisa ngomong gak. Kayak mulutnya tuh selalu tipe. Dari mau ngomong gak, malah jadi iya. Jadi betir. Orang kepo. Ini bukan orang. Ini agen CIA lagi nyamar. Dia ini gak butuh surat perintah buat interogasi lu. Pertanyaan kayak kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak, itu udah kayak skill 1, 2, 3 nya dia. Yang dimana jawaban-jawaban lu ini bakal didaur ulang dan jadi podcast gosip terbaru di pertemuan mendatang. Jadi FD. Ngaret. Lu punya kan temen yang kalau janjian jam 9, jam 10 dia baru bangun. Jurus ultimate dia nih, OTW, udah jadi penipuan terbesar abad ini. Nungguin jawab beneran OTW, gue bisa pergi haji dulu 2 kali le. Buat lu yang tahu cara ngadepin nih makhluk lanatullah, coba komen. Gue pengen tahu triknya. Jadi FD. Mantap. Ranking tipe orang cetan. Let's go. Raja stiker. Cetan sama nih orang itu udah kayak main tebak gambar. Poster stiker dia lengkap banget. Semua topik ada aja stikernya. Gue sampai bingung dia dapat stiker tuh dari mana. Dia nggak butuh kata-kata. Stiker WhatsApp adalah jalan hidupnya. Jadi hati. Fast respon. Nih ngecatan sama dia tuh kayak turnamen pingpong internasional. Enak banget tektokannya. Gak delay, gak lag, gak nunggu. Pencet send langsung centang biru. Buat lo yang kayak gini, respect buat lo. Jadi ST. Singkat. Ngechat sama dia tuh bukan obrolan, tapi penyiksaan. Lu bisa ngirim pesan sepanjang teks proklamasi kemerdekaan, dibalas cuma doang. Doang anjir. Admin allshop aja nih, yang gua nanya doang beli kagak, lebih niat balasnya. Coba, lu yang berpengalaman ngadepin ini spesies, komen. Ajari gua ilmu lu. Jadi, FT. Mantap. Ranking tipe orang cetan. Let's go. Duta tipe. Buat lu yang sering tipe, lu ngetik pakai sarung tangan tinju apa gimana? Harus gampang ngetik aja sulit. Heran. Ngechat sama ini orang tuh lu harus jadi detektif dulu. Gue pernah chatan sama temen gue. Harusnya dia bilang lagi jajan, tapi tipe jadi lagi jajah. Dia lagi perang. Beda huruf, beda nasib jir. Jadi betir. Ngetik doang kirim kagak. Bro, ini orang rajanya PHP. Lu lihat sedang mengetik di atas. Lu tungguin. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Ini orang ngetik apaan? Naskah film tukang bubur naik haji. Terus habis itu dia hilang, gak jadi kirim pesan. Udah lu tungguin tapi malah di ghosting. Emang anak adetir. Slow respon. Ngechat sama ini orang tuh udah kayak ngirim surat lewat burung merpati. Dibalasnya lama bet lama.
informasinya keburu basi duluan. Kayak pas dia balas nih, lu harus scroll chatnya dulu ke atas biar tahu lagi bahasa apa. Jadi FT ranking tipe teman circle. Let's go. Pelawak. Ini nih, dia bukan teman biasa, dia pilar utama. Dia sering banget gitu ngorbanin diri dia cuma buat orang-orang ketawa. Kayak grup WA lu nih isinya stiker muka dia semua. Gue yakin lu bisa bikin semua roster emoji Android gitu dari muka dia. Jadi ST si gay. Lu punya kan temen yang kelakuannya itu banget gitu. Kayak lu tahu nih dia gay, cuma lu gak bisa buktiin aja. Gue kadang takut gitu, ini orang ini lagi bercanda atau lagi dia sombong. Dia bercanda-bercanda, lama-lama takutnya digas juga. Jadi betir untuk belok si leader. Ini nih, inisiator tim. Semua wacana mau jadi atau enggak itu sumbernya dari dia. Dia yang ngajak mabar, nobar, bakar-bakar. Dunia ini kalau nggak ada dia, kolam renang bangkrut. Soalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba bisa ngajak berenang. Kalau lu kayak gini, mahkotamu ketinggalan gitu. Jadi ST mantap. Ranking omelan mak. Let's go. Bandingin anak tetangga. Ini bukan omelan, ini serangan psikologis paling menakutkan. Malu bakal presentasiin fitur anak tetangga yang unggulnya dalam segala aspek. Wah, kayak anak tetangga ini makhluk mitologi apa gimana? Prestasinya nggak logis, nggak pernah main game, lagi di ibadah, naik turun game, menggulingkan pembeli. Ibarat anak tetangga ini jet tempur siluman, lu ini cuma layangan. Jadi FT main HP terus. Ini paling kampret sih. Nggak peduli lu bersih-bersih rumah sampai capek, emak lu bakal pura-pura nggak lihat. Giliran sedetik aja nih lu pegang HP, langsung lu kena sikat. Jadi detir, kamar atau kapal pecah. Ini omelan terjadi ketika mamah lu ngeliat kamar lu yang udah kayak peradaban yang hilang. Kamar lu berantakannya nggak beres lu, udah kayak TKP kriminal case. Tapi ada untungnya sih, karena kamar lu ujung-ujungnya bakal jadi bersih. Jadi atir. Mantap. Ranking musim terbaik. Let's go. Musim hujan. Bro, musim hujan itu kayak episode resmi buat rebahan. Seluruh kemalasan lu dilegalkan. Disuruh mandi, dingin, nanti masuk angin. Diajak keluar, hujan, nanti aja kapan-kapan. Padahal mah emang males, pengen terbahan. Sekolah juga bakal banyak guru yang jampus gitu Wak. Kecuali guru MTK. Jadi atir. Musim kemarau. Ini momen ketika satu Indonesia dikutuk jadi Bekasi. Semua benda jadi panas banget asli. Jok motor, itu jok motor, up kompor, dan kipas angin. Itu top 10 pengkhianatan dalam dunia persilatan. Lu nyalain nomor 3 berharap dapat angin surga, yang keluar malah nafas naga. Jadi FT musim layangan. Ini nih, puncak peradaban. Langit yang tadinya kosong tiba-tiba jadi lo bikin battle royale. Buat lo yang pemula, tenang aja. Di sini ada mode single player. Tapi ya, kalau lu punya biji, mode multiplayer lah, dimana lu bakal adu mekanik secara sengit untuk menjadi raja langit. Jadi,